Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait strategi panen dan pasca panen komoditas kelapa sawit. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Gina Diana Madina dengan NIM akhir 099 dan rekan saya yaitu Joy Kezia dengan NIM akhir 015, Wibangga Yuga Ratana dengan NIM akhir 103, Muhammad Faiz dengan NIM akhir 135, Yelira Nabila dengan NIM akhir 147, dan Fauzia Azhara dengan NIM akhir 160. Yang pertama, latar belakang. Pemeliharaan tanaman sangat penting untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Yang kedua, panen dan pasca panen menentukan kualitas dan nilai dari hasil pertanian. Yang ketiga, proses yang baik dapat meningkatkan pendapatan dan daya saing agribisnis. Rumusan masalah yang diangkat oleh kelompok kami yaitu bagaimana pemeliharaan kelapa sawit dilakukan, lalu bagaimana proses panen dan pasca panen kelapa sawit, lalu apa nilai ekonomis kelapa sawit. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengetahui metode pemeliharaan kelapa sawit. Lalu yang kedua, menjelaskan proses panen dan pasca panen. Yang ketiga, menilai nilai ekonomis komoditas kelapa sawit. Jadi selanjutnya yaitu pemeliharaan komoditas perkebunan kelapa sawit. Nah, di sini dibedakan menjadi dua, yaitu TBM, belum menghasilkan, dan juga ada TM yang sudah menghasilkan. Kegiatan utama di sini yaitu pengendalian gulma yang mencakup mekanis, kimia, dan terpadu. Kemudian ada pemupukan. Pemupukan sendiri ini memiliki 5 prinsip T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, waktu, cara, dan tempat juga. Kemudian pemangkasan pelepah untuk memudahkan panen dan mencegah penyakit. Selanjutnya yang terakhir yaitu manajemen blok untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya ada pemeliharaan panen dan pasca panen. Yang pertama, dalam panen dan pasca panen pada kelapa sawit, pemilihan waktu sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas minyak. Yang kedua, pemanenan terlalu matang, kadar asam lemak bebas yang terkandung dalam minyak kelapa sawit akan tinggi dan menyebabkan mutu turun. Selanjutnya, untuk mencapai panen yang optimal, ada beberapa faktor pendukung yang perlu diperhatikan. Pertama, perencanaan tenaga kerja dan alat yang efektif memastikan proses panen berjalan dengan lancar. Yang kedua, angka kerapatan panen atau AKP juga penting untuk menentukan waktu panen yang tepat. Selanjutnya, rotasi panen yang teratur membantu menjaga kualitas hasil panen. Dan yang terakhir ada transportasi cepat sangat krusial untuk mencegah penurunan mutu buah setelah dipanen. Nah, dengan memperhatikan faktor-faktor ini, kita dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas dari hasil panen kita. Komoditas perkebunan kelapa sawit melalui studi kasus PT Surya Raya Lestari yang memiliki nilai tambah sebesar Rp158,71 per kilogram, memiliki profitabilitas sebesar 83,9%. Lalu usaha tani rakyat atau kebudaya NPV sebesar 150 juta per tahun. Lalu ada B per C banding 20 sama dengan IRT 40% dan payback period selama 6 tahun 8 bulan. Yaitu dari hasil ini menunjukkan potensi tinggi sektor ini dalam mendukung ekonomi daerah. Simpulannya, kelapa sawit memerlukan pemeliharaan panen dan pasca panen yang terintegrasi untuk hasil yang optimal. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan produktivitas dan kualitas minyak sawit. Secara ekonomi, kelapa sawit memberikan nilai tambah atau keuntungan tinggi, sehingga layak dikembangkan sebagai komoditas unggulan agribisnis. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.